Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Jumpa lagi dengan saya, Haris, di channel Misteri Verhal. Cerita horor episode ini akan mengisahkan tentang Parman yang tidak jadi atau urung mengikuti pesugihan tuyul setelah mengetahui resiko yang bakal dihadapi. Padahal sebelumnya ia ngotot ikut pesugihan tuyul ini karena ia lelah menjadi orang miskin, dihina dan dicibir oleh tetangga dan saudara. Bagaimana niat bulat Parman menjadi urung? Siapa yang menyadarkan Parman dari jalan sesat ini? Simak terus tayangan ini sampai akhir. Jangan lupa bagikan video ini kepada teman-teman. Sebelum saya melanjutkan cerita, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang terus mendukung channel ini dengan memberikan komentar, like, dan subscribe. Untuk teman-teman yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, segeralah subscribe dan tekan tanda lonceng agar saat saya mengunggah konten baru, teman-teman mendapatkan notifikasi. Saya doakan teman-teman selalu dalam keadaan sehat, bahagia, banyak rezeki, dan dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Parman, bukan nama sebenarnya, menceritakan pengalaman ini kepada saya sekitar 2 bulan yang lalu. Peristiwanya sendiri terjadi pada tahun 2002 saat Parman masih bekerja sebagai kuli bangunan. Menyadari penghasilannya pas-pasan, Parman pun mau kerja serabutan, bersedia mengangkut padi atau tembakau ketika tetangganya panen. Oh iya, Parman ini dulu tinggal di daerah Temanggung, Jawa Tengah. Daerah ini terkenal sebagai penghasil tembakau di Indonesia. Teman-teman Parman sesama kuli bangunan banyak yang merantau ke Jakarta atau ke kota besar lainnya seperti Surabaya dan Semarang. Mereka mengerjakan proyek pembangunan gedung bertingkat, jalan tol maupun jembatan. Meski tak bergaji besar, tapi mereka rutin memperoleh pendapatan. Ya, pendapatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sementara itu, saat itu Parman tidak bisa ikut merantau ke kota lain. Ia tidak diizinkan oleh ibunya karena ibu Parman ini sudah sepuh, sudah tua dan sakit-sakitan. 2 kakak Parman sudah menetap di Tangerang dan satunya lagi di Serang, Banten. Parman menjadi satu-satunya tumpuan bagi ibu untuk menjaga diri di hari tua. Sebenarnya istri Parman, Warsih, sangat sayang pada sang ibu, tapi ibu tetap tidak mau ditinggal oleh Parman. Ibu tetap mau ditungguin oleh anak laki-lakinya ini. Sebagai anak soleh, Parman pun mengikuti permintaan ibunya. Meskipun resikonya penghasilan Parman tidak bisa sebesar teman-temannya yang merantau ke Jakarta. Beruntung Warsih mau menerima Parman apa adanya, termasuk penghasilan yang pas-pasan. Boleh dikatakan kurang karena
untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari aja kadang mereka harus ngutang kalau tidak dapat pekerjaan. Suatu saat Ibunda Parman divonis sakit ginjal. Berbagai obat sudah dicoba, namun penyakit ini tak bisa disembuhkan. Ibu harus menjalani cuci darah atau hemodialisis sebulan sekali. Kala itu cuci darah tidak ditanggung oleh Askes atau asuransi kesehatan. Sementara Parman sebagai kepala keluarga tak memiliki Askes untuk warga miskin. Karena apa? Karena ia bukan warga di desa itu. Ia hanya mengontrak. Mau tidak mau, Parman harus menanggung biaya cuci darah. Padahal untuk cuci darah bukanlah murah. Untuk ke rumah sakit pun Parman harus menyewa angkot karena kampungnya tidak dilewati oleh angkutan umum. Dari rumah ke rumah sakit ini berjarak sekitar 20 km. Padanya, Parman membutuhkan uang yang cukup untuk sekali cuci darah. Pada bulan pertama, Parman masih bisa memenuhi uang cuci darah itu dengan cara meminjam teman-teman, yang meminjam sedikit demi sedikit dari satu teman ke teman yang lain, sampai terkumpul uang yang cukup. Masalahnya, cuci darah ini tidak hanya sekali, harus dilakukan rutin sebulan sekali. Pada bulan kedua, Parman sudah mulai kesulitan mencari pinjaman. Pinjaman yang dulu belum dikembalikan, sehingga ia harus mencari teman lain, saudara lain yang belum dihutangi. Sementara kedua kakaknya sama dengan dirinya, penghasilannya hanya cukup untuk makan sehari-hari. Hasil meminjam dari teman-teman itu ternyata belum cukup juga. Akhirnya Parman mengunjungi teman yang bulan lalu sudah dipinjami tapi belum dikembalikan. Ia datang ke rumah Ahmad, sesama kuli bangunan. "Mat, bisa pinjam 300.000, mau bawa ibu ke rumah sakit," ujar Parman. Tentu kalimat ini meluncur setelah mereka berbasa-basi sekitar setengah jam, ngobrol ngalor ngidul, menanyakan kondisi kesehatan ibu dan lain sebagainya. "Sorry man, aku juga nggak punya uang serep. Uang yang ada hanya untuk makan sampai minggu depan," jawab Ahmad. Saat ini pun Ahmad juga tidak memiliki pekerjaan karena proyeknya sudah selesai. Ahmad malah menyalahkan Parman karena tak mau kerja di proyek seperti dirinya. "Kamu juga manja sih Man, maunya di rumah mulu, nggak mau kerja keras. Kalau kamu mau di proyek, kan dikit-dikit ada penghasilan," ujar Ahmad. Tuduhan Ahmad ini menyakitkan hati Parman. Ia bukan manja. Ia pun bukan anak cengeng. Ia tak mau merantau karena ibunya melarang. Tapi Parman tak pernah menceritakan larangan ibu ini kepada teman-temannya, sehingga teman-temannya memiliki pandangan berbeda. Ia menganggap Parman orang yang manja dan malas kerja. Gagal mendapat uang dari Ahmad, Parman bertandang ke rumah Yudi.
Sama, ia juga berniat mencari pinjaman kepada kawan tersebut. Ia menceritakan kondisi ibu yang belum juga pulih, meskipun bulan lalu sudah melakukan cuci darah. Maksudmu mau pinjam uang lagi? Yang bulan lalu aja belum dikembalikan, ujar Yudi. Parman mengiyakan. Ia minta tolong agar dihutangi lagi demi menyelamatkan nyawa sang ibu. Boleh aja, asal ada jaminan, sertifikat atau BPKB, tambah Yudi kedus. Parman hanya terdiam. Ia tak memiliki sertifikat tanah ataupun rumah, karena rumah aja ia masih ngontrak. Juga tak memiliki BPKB, karena tak punya kendaraan. Makanya man, jangan jadi orang malas, gak mau merantau, pengen dapat duit dari Hong Kong, lanjut Yudi. Sambil berkata demikian, Yudi memberikan uang 10.000. Nih, untuk naik ojek pulang, nanti kecapean, tambahnya sinis. Kata-kata Yudi ini amat menyakitkan. Ia menganggap Parman benar-benar orang yang malas. Bahkan untuk jalan kaki dari rumah Yudi ke rumahnya yang hanya berjarak 1 kilometer pun dianggap nggak mau. Makanya ia memberikan uang untuk naik ojek. Parman benar-benar terhina. Ia pergi begitu saja tanpa mengambil uang itu. Di jalan, Parman meneteskan air mata. Harga dirinya merasa diinjak-injak. Ia tak mau lagi menjadi orang miskin. Ia harus kaya, biar teman-temannya tahu kalau ia bisa bekerja dan menghasilkan uang. Setelah gagal mendapatkan uang pinjaman untuk cuci darah, tak lama kemudian ibu Parman meninggal dunia. Sejumlah tetangga, kerabat, dan teman-teman Parman datang melayat. Salah seorang pelayat datang menggunakan mobil kinclong. Ia adalah Warto, teman sesama kuli bangunan. Warto juga memberikan uang duka yang besar, lebih besar dibandingkan teman-teman maupun kerabat. Warto menjelaskan, rumahnya masih di kampung yang sama, tapi dia pindah ke pinggir jalan. Ia membuka toko kelontong. Tak terasa, kematian ibu Parman sudah seminggu. Parman harus bangkit dan mencari pekerjaan untuk menghidupi istrinya. Kali ini, ia siap merantau. Tidak ada lagi tanggungan, tidak ada lagi beban. Istrinya pun, Warsih, mengizinkan Parman untuk mengais rezeki di kota lain. Tiba-tiba Parman ingat Warto. Ia udah sukses. Siapa tahu Warto memiliki info tentang pekerjaan, atau siapa tahu dia malah bisa bekerja kepada Warto. Parman pun menuju ke rumah Warto. Tiba di rumah Warto, Parman dipersilahkan masuk. Ia mengobrol di ruang tamu, diberi suguhan makanan lezat. Setelah berbasa-basi sebentar, Parman berkata, "Ada kerjaan enggak? Aku nganggur," ujarnya.
Parman mengatakan ia mau bekerja apa saja, yang penting menghasilkan uang. Warto masih terdiam, ia menghisap rokoknya. "Ayo, diminum dulu kopinya," ujar Warto. Parman pun menyeruput kopi. "Apa nggak bosan kerja keras dengan hasil minim?" kata Warto. Parman mengatakan tak ada pilihan karena ia bukan orang berpendidikan, juga tak punya modal untuk berdagang atau berbisnis. Justru ia bertanya pada Warto, bagaimana ia yang dulunya miskin sama dengan dirinya kini bisa sukses dalam berdagang dan memiliki harta kekayaan yang banyak. "Ingin seperti aku," kata Warto. Parman tentu mengiyakan. Tapi Warto berpesan agar informasi yang nanti ia berikan tidak dibeberkan ke orang lain, termasuk ke istri Parman, jika Parman tak mau mengikuti jejak Warto. Warto menjelaskan kekayaannya ini berasal dari pesugihan. Ia memelihara tuyul. Tuyul itu ia beli dari seorang dukun di Pati, Jawa Tengah. Toko kelontong yang ia bangun hanya untuk kamuflase agar warga tak curiga dengan pesugihan yang ada pada Warto. Syaratnya nggak berat. Tertarik dengan cerita Warto, Parman pun ingin ikut pesugihan tersebut. Di rumah, ia mengutarakan niatnya itu pada Warsih, istrinya. "Jangan sampai kita dihina terus karena miskin," kata Parman saat membujuk Warsih. "Kalau kita kaya, kita bisa menyumbang uang ke masyarakat. Kita bisa membantu orang-orang miskin," tambah Parman. Lagi pula, syarat pesugihan ini tidak berat. Uang untuk membeli tuyul pun akan dipinjamin oleh Warto. Terbujuk rayuan Parman, Warsih pun menyetujui. Ia membayangkan bisa kesana kemari naik mobil mewah, makan di restoran enak, dihormati oleh tetangga. Oleh karena itu, pada hari yang ditentukan, Parman, Warsih, dan Warto pergi ke Pati untuk menemui Mbah Dukun. Sampai di Pati, Parman dan Warto menemui Mbah Dukun, sementara Warsih diminta menunggu di ruang tamu. "Mau pilih yang mana? Yang sehari menghasilkan 3 juta atau 5 juta?" kata Mbah Dukun kepada Parman. Sebelum memilih, Parman menanyakan dulu syarat dan resiko yang bakal dihadapi oleh dirinya. Mbah Dukun menjelaskan untuk tuyul yang menghasilkan 3 juta, Parman harus menggendong tuyul itu saat sang tuyul bekerja. Parman harus menunggu di tempat yang sama sampai tuyul selesai melakukan tugasnya. Syarat lain, Warsih, istrinya, harus bersedia menyusui tuyul itu kapanpun tuyul mau. Sementara untuk tuyul yang menghasilkan 5 juta per hari, Parman tak perlu menggendong
tuyul itu. Ia bisa berangkat dan pulang sendiri. Namun, ada syarat tambahan yang harus dilakukan oleh Warsih. Tuyul itu nanti akan menjelma menjadi Parman dan melakukan hubungan badan dengan Warsih tanpa Warsih mengetahuinya. Mbah Dukun juga mengingatkan bahwa saat tuyul menyusu, dia bukan mengambil susu dari Warsih, tetapi mengambil darahnya. Mendengar penjelasan dari Mbah Dukun, Parman tertegun. Pikirannya melayang, membayangkan Warsih yang harus menyusui tuyul-tuyul itu demi harta kekayaan. "Kok diam? Jadi pilih yang mana?" kata Mbah Dukun. Parman masih terdiam. Ia masih melihat wajah Warsih, wanita kurus yang sudah 5 tahun mendampinginya. Walau hidup serba kekurangan, Warsih tak pernah mengeluh. Ia juga sabar merawat ibunya, yang belakangan ini makin rewel. Meski hidupnya pas-pasan, Warsih tak pernah menuntut macam-macam. Ia menerima berapapun penghasilan yang diberikan oleh Parman. Ia menjalannya dengan ikhlas tanpa pamrih. Masa harus ditumbalkan untuk sebuah kekayaan? "Tentukan mana yang kau pilih," tambah Mbah Dukun mendesak pada Parman. "Udah, gak usah mikirin istri. Kalau dia meninggal, kamu bisa kawin lagi. Orang kaya mau bebas," tambah Warto membujuk Parman agar segera menentukan pilihan. Bujukan Warto ini justru menguatkan Parman untuk membatalkan rencana pesugihan. "Setelah saya pikir-pikir masa, saya tidak jadi ikut pesugihan," ujar Parman kepada Mbah Dukun dan Warto. Wajah Warto dan Mbah Dukun tampak kecewa. "Ngapain orang kayak gini kamu bawa?" ujar Mbah Dukun kepada Warto. Perjalanan pulang dari Pati ke Temanggung terasa kaku. Tidak ada percakapan di antara Parman, Warto, dan Warsih. Semua membisu. Mendekati rumah Warto, Parman berujar, "Maafkan aku ya. Aku tak tega. Aku tak mau melakukan hal itu," ujar Parman. Sampai di rumah, Parman menjelaskan resiko ikut pesugihan tuyul kepada Warsih. Ia harus mau menyusui tuyul itu, padahal yang disedot bukanlah susu, melainkan darah. Makanya Parman membatalkan rencana ikut pesugihan tersebut. Mendengar penjelasan suaminya, Warsih mendekap erat-erat Parman. "Besok kita nyari kerja. Saya juga pengen bekerja karena sudah tak ada tanggungan. Semoga kita mendapatkan rezeki yang berkah," ujar Warsih sambil berlinang air mata. Teman-teman, demikianlah kisah Parman yang mengurungkan niatnya untuk mengikuti persugihan tuyul.
ia lebih mencintai istrinya dibanding harta kekayaan. Bagaimanapun, pesugihan adalah jalan menyimpang yang tak dibenarkan oleh agama. Untuk teman-teman yang memiliki cerita horor dan ingin menjadi narasumber, bisa menghubungi saya melalui email misteri.verhal@gmail.com atau berkomentar di kolom komentar di bawah ini. Nanti saya akan menghubungi balik teman-teman. Jangan lupa ikuti terus channel Misteri Verhal untuk mendengarkan kisah-kisah horor dan misteri lainnya. Sampai jumpa. Dah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.